Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7A PT 11 izin untuk mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, dosen pengampu Mbak Kinkin Yuliati Subarsa Putri. Selanjutnya, baik di sini anggota kelompok 7A itu ada Anissa Putri Suwito, saya sendiri Dianita Sari, Luki Kalisa, dan yang terakhir ada Sheila Hermiranda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the use of the theory. Di sini ada quantitative theory. Yang pertama ada testing causal claims in quantitative research, yaitu meninjau konsep kausalitas dalam penelitian kuantitatif yang berarti diharapkan variabel X menyebabkan variabel Y. Nah, pertimbangan dapat dilihat apakah ada variabel ketiga atau variabel pengganggu atau confounding yang tidak terukur yang mungkin menjadi penyebab yang diukur. Nah, yang kedua ada variables in quantitative research. Nah, di sini dijelaskan bahwa variabel mengacu pada karakteristik atau atribut individu atau organisasi yang dapat diukur atau diamati dan bervariasi di antara individu atau organisasi yang diteliti. Nah, di sini selanjutnya ada definition of a theory in quantitative research. Nah, teori dalam penelitian kuantitatif adalah seperangkat konstruksi atau variabel yang saling terikat yang dibentuk menjadi proposisi atau hipotesis yang menentukan hubungan antar variabel. Nah, atau biasanya dalam besaran atau arah. Nah, yang muncul dalam penelitian bisa sebagai argumen, diskusi, gambaran, dasar, pemikiran, atau kerangka konseptual yang membantu menjelaskan dan memprediksi fenomena yang terjadi di dunia. Nah, selanjutnya ada forms of theories in quantitative research. Yang pertama, beberapa penelitian menyebutkan teori dalam bentuk hipotesis yang saling berhubungan. Kedua, dengan menyatakan teori sebagai serangkaian penyataan jika maka yang menjelaskan mengapa seseorang mengharapkan variabel independen menyebabkan variabel dependen. Nah, ketiga teori dapat disajikan sebagai model visual dengan memvisualisasikan keterkaitan antar variabel. Nah, selanjutnya ada placement of quantitative theories. Nah, teori secara deduktif dan menempatkan di awal penelitian yang diusulkan. Nah, teori menjadi kerangka bagi keseluruhan penelitian, metode pengorganisasian, pertanyaan, atau hipotesis penelitian dan prosedur pengumpulan data. Selanjutnya ada writing quantitative theoretical perspective. Nah, dalam perspektif teoritis kuantitatif, langkah-langkah berikut dapat digunakan untuk mengintegrasikan teori ke dalam rencana penelitian. Yang pertama, cari teori dalam literatur disiplin ilmu. Yang kedua, telusuri penelitian terdahulu. Yang ketiga, pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir, tuliskan bagian teoritis. Nah, selanjutnya ada mixed methods theory use. Nah, yang pertama itu ada social science theory use. Nah, penggabungan teori ilmu sosial ke dalam metode campuran menggunakan prosedur yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Nah, untuk memasukkan penggunaan teori kuantitatif dalam sebuah penelitian. Selanjutnya ada terdapat 10 kriteria dalam penelitian metode campuran. Nah, terus kerangka kerja partisipatif dan keadilan sosial mempunyai efek melibatkan partisipan secara kolaboratif dalam penelitian, menghasilkan perubahan untuk mengatasi kesenjangan dan membantu kelompok dan populasi yang kurang terwakili. Selanjutnya ada teori feminis mixed method study. Nah, ini dijelaskan melalui hasil
kuantitatifnya, ia menemukan perbedaan model sosial antara laki-laki dan perempuan. Dan kemudian pada tahap kedua, ia mengeksplorasi sudut pandang perempuan dengan mencatat keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial. Selanjutnya, ada quantitative methods. Nah, di sini ada defining survey and experiment. Nah, ada dua desain, yaitu desain survei dengan desain eksperimen. Nah, kalau desain survei ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai tren, sikap, dan pendapat suatu populasi atau menguji hubungan antar variabel suatu populasi dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut. Yang kedua ada desain eksperimen. Di sini dijelaskan secara sistematis memanipulasi satu atau lebih variabel untuk mengevaluasi bagaimana manipulasi ini berdampak pada hasil atau outcome yang diinginkan. Di sini ada komponen of a survey study method plan. Yang pertama ada the population and sample, yang kedua ada instrumentation, yang ketiga ada variable in the study, yang keempat ada data analysis, dan yang terakhir ada interpreting result and writing a discussion section. Nah, the population and sample, yang pertama ada populasi identifikasi, populasi dalam peneliti, yang kedua ada desain pengambilan sampel, identifikasi apakah desain pengambilan sampel untuk populasi ini bersifat satu tahap atau multi tahap atau disebut dengan pengelompokan. Nah, yang terakhir ada jenis pengambilan sampel, identifikasi dan diskusikan proses seleksi untuk peserta dalam sampel penelitian Anda. Nah, yang keempat ada stratifikasi. Nah, identifikasi apakah penelitian ini akan melibatkan stratifikasi populasi sebelum memilih sampel. Nah, hal ini mengharuskan diketahuinya karakteristik anggota populasi yang kita teliti. Nah, yang kelima ada penentuan ukuran sampel. Nah, tunjukkan jumlah orang dalam sampel dan prosedur yang digunakan untuk menghitung jumlah ini. Terus juga ada penentuan ukuran sampel, dan ini ditunjukkan jumlah orang dalam sampel dan prosedur yang digunakan untuk menghitung jumlah ini. Selanjutnya ada instrumentation. Di sini sebagai bagian dari pengumpulan data yang diteliti, pengembang proposal juga memberikan informasi rinci tentang instrumen survei sebenarnya yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, pertimbangan dalam penelitian dalam survei itu ada. Yang pertama, sebutkan instrumen survei yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang kedua, ada validitas skor menggunakan instrumen. Yang ketiga, ada keandalan skor pada instrumen. Yang keempat, contoh item. Yang kelima, isi instrumen. Yang keenam, uji coba percontohan. Dan yang terakhir, ada mengelola survei. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sheila. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ada pada bagian variable in the study. Nah, pada bagian ini metode akan berguna untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut dengan pertanyaan atau hipotesis pada instrumen tersebut. Salah satunya tekniknya adalah dengan menyertakan tabel dan diskusi dalam menghubungkan variabel, pertanyaan atau hipotesis penelitian, dan item sampel pada instrumen survei sehingga pembaca dapat dengan mudah menentukan bagaimana pengumpulan data menghubungkan variabel dan pertanyaan atau hipotesis. Prosedur ini sangat membantu dalam disertasi di mana peneliti menguji model skala besar atau beberapa hipotesis. Lalu selanjutnya kita masuk ke data analisis. Dan data analisis ini ada informasi, bias respon, analisis deskriptif, analisis data, proposal, identifikasi statistik, dan program komputer statistik.
Selanjutnya ada interpreting results and writing a discussion section. Interpretasi dalam penelitian kuantitatif yakni menarik kesimpulan dari hasil atas pertanyaan, penelitian, hipotesis, dan makna hasil yang lebih luas. Pengujian signifikansi statistik, interval kepercayaan, dan ukuran efek memperjelas arti dari 3 laporan hasil terakhir. Lalu selanjutnya ada 2 bentuk bukti praktis. Hasil-hasilnya juga harus dilaporkan, besaran dampak dan interval kepercayaan. Interval kepercayaan adalah rentang nilai interval yang menggambarkan tingkat ketidakpastian di sekitar perkiraan skor yang diamati. Lalu selanjutnya ada komponen of an experiment study method plan. Yang pertama ada partisipan. Pembaca mengetahui mengenai seleksi penugasan dan jumlah peserta. Lalu selanjutnya ada variabel. 3 kategori variabel yaitu ada ukuran karakteristik demografi peserta, mengukur variabel yang memungkinkan menimbulkan gangguan pada desain penelitian. Yang ketiga ada mengukur variabel-variabel yang berpotensi menjadi variabel perancu. Lalu ada instrumental and material. Mengenai instrumental yang digunakan, perkembangannya, itemnya, skalanya, dan laporan reliabilitas dan fasilitas skor pada penggunaan. Lalu ada experimental procedures, melibatkan indikasi, jenis eksperimen secara keseluruhan, menyebutkan alasan desain tersebut. Selanjutnya kita masuk ke quantitative data analysis. Terdapat kuantifikasi of data, yaitu yang pertama ada developing kode kategoris, yaitu pengkodean adalah data non-numerik seperti tanggapan dalam survei perlu diberi kode numerik. Lalu ada kode book construction. Buku kode adalah dokumen yang menjelaskan lokasi variabel dan kode-kode yang digunakan untuk mewakili atribut-atribut dalam data. Ini penting untuk panduan selama proses pengkodeannya dan analisis. Lalu ada data entry. Nah, data ini perlu dimasukkan ke dalam formula yang dibaca komputer. Terus data ini juga dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pengisian kuesioner secara detail, pemindahan optik, atau pengisian langsung ke komputer. Lalu selanjutnya ada analisis univariat. Yang pertama, distribution. Format paling dasar untuk menyajikan data univariat adalah dengan melaporkan seluruh kasus individual, yaitu membuat daftar atribut untuk setiap kasus yang diteliti dalam kaitannya dengan variabel yang dimaksud. Lalu ada central tendency, terdapat pilihan untuk menyajikan data dalam bentuk rata-rata atau ukuran tendensial sentral. Lalu ukuran tendensi sentral selanjutnya adalah median, yaitu mewakili nilai tengah di mana separuh berada di atasnya dan separuhnya lagi di bawah. Lalu ada dispersion, rata-rata menawarkan kepada pembaca keuntungan dalam mereduksi data mentah menjadi bentuk yang paling mudah dikelola, namun keuntungan ini memerlukan biaya karena pembaca tidak dapat merekonstruksi data asli dari rata-rata. Lalu ada univariate analysis lagi, selanjutnya ada continuous and discrete variables, yaitu variabel kontinu terus meningkat dalam pecahan kecil. Dan yang terakhir itu adalah detail versus manageability. Data harus disajikan dalam bentuk yang dapat dikelola karena kedua tujuan ini sering sekali saling bertentangan secara langsung. Anda akan terus mencari kompromi terbaik di antara keduanya. Lalu ada handling don't-knows. Walaupun mengetahui porsi pemilih yang belum menentukan pilihan dalam suatu penelitian akan berguna, perlu diperhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberikan suaranya belum diputuskan. Jadi Anda mungkin ingin memeriksa kekuatan relatif dari kedua hal tersebut dengan tidak tahu dikecualikan dari perhitungan. Lalu ada subgroup comparison. Collecting response kategoris, tabel seringkali lebih sederhana daripada yang biasanya Anda temukan dalam laporan penelitian yang diterbitkan atau dalam analisis data Anda sendiri. Jadi bagian ini dan bagian berikutnya membahas 2 masalah umum dan menyarankan solusinya. Lalu ada bivariate analysis, yaitu percentaging a table, mengulas logika yang digunakan untuk membuat tabel presentasi dari 2 variabel. Lalu ada constructing and reading bivariate tables, langkah-langkah analisis gender
dan sikap terhadap kesetaraan gender. Satu, beberapa gender mendukung plus atau minus mendukungnya. Terus ada pisahkan variabel bebas. Yang ketiga, mendukung yang tidak mendukung atau variabel terikat. Yang keempat, hitung angka di setiap sel tabel. Yang kelima, presentasi yang mendukung, yaitu ada tabel kontingensi dan juga grafik scatter plot. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lucky. Baik, pada materi ini adalah etik dan kuantitatif data analis. Yang pertama ada tabel kontingensi adalah sebuah format untuk menyajikan hubungan antar variabel dalam bentuk distribusi persentase. Yang kedua itu ada analis kuantitatif, di mana mempunyai kewajiban untuk melaporkan hipotesis formal dan ekspektasi kurang formal yang tidak berjalan dengan baik, di mana analisis yang paling eksplisit secara matematis menemukan banyak ruang untuk mendefinisikan dan mengukur variabel dengan cara mendorong satu temuan dibandingkan temuan lainnya. Yang ketiga, seringkali mudah untuk mengumpulkan dan mencatat data dengan cara mempersulit identifikasi subjek. Data masalah kita ambil dari tahun 2021 sampai 2023, di mana permasalahan yang terdapat pada jurnal pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi online Maxim di Kota Semarang. Dalam pemecahan permasalahan yang terdapat pada jurnal ini ada 3. Yang pertama, permasalahan terhadap harga. Harga merupakan faktor utama dari penggunaan jasa transportasi online guna menghemat kantong budget. Maxim pun memberikan tarif harga yang jauh lebih murah dari kompetitor lainnya, sebab harga merupakan hal yang paling unggul pada aplikasi Maxim. Di samping itu, terdapat pengaruh positif terhadap harga yang ditawarkan kepada pengguna dengan tujuan bisa berkunjung dan menggunakan jasa transportasi online Maxim di lain waktu. Yang kedua, permasalahan terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadikan citra pengaruh yang positif. Yang ketiga, permasalahan terhadap kualitas pelayanan. Maxim memberikan pelayanan yang lebih sebab tidak terikat dengan rute serta jam pelayanan selama 24 jam. Tak hanya itu, kualitas pelayanan pun dapat mendorong para pelanggan jasa transportasi online sehingga cenderung menjalin hubungan dengan ikatan relasi yang tentunya saling menguntungkan, sehingga tumbuh bersama perusahaan Maxim. Sekarang pada bab 2 analisis. Pertama ada the use of theory. Dan materi ini pada quantitative theory use. Yang pertama ada testing causal claim in quantitative research. Variabel ini dapat menjadi masalah dalam menentukan hubungan sebab akibat jika tidak diukur dalam suatu penelitian. Dalam studi kasus yang dipilih, variabel X yaitu kualitas pelayanan dan harga, sedangkan variabel Y kepuasan pelanggan, di mana variabel X mempengaruhi variabel Y. Yang kedua ada variabel in quantitative research. Pada studi kasus yang kita pilih, terdapat 2 variabel X, yaitu X pertama kualitas pelayanan, X kedua yaitu harga, dan 1 variabel Y yaitu kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada definition of a theory in quantitative research. Teori yang digunakan pada penelitian studi kasus yang dipilih yaitu theory of resonant action, yaitu TRA, diusulkan oleh Fishbein and Azzen pada tahun 1975 menunjukkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat mereka untuk melakukan perilaku. Teori ini memusatkan pada faktor penentu perilaku dan faktor determinan lainnya, yaitu sikap terhadap perilaku, attitude toward behavior, dan norma subjek. Komponen yang mempengaruhi theory of research
action adalah yang pertama belief and evolution, kedua attitude toward behavior, yang ketiga normative belief and motivation to comply, yang keempat subjective norm, yang kelima behavior intention, yang keenam actual behavior. Selanjutnya ada form of theory in quantitative research, di mana keterkaitan dengan studi kasus, yaitu hipotesis pertama, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Maxim di Semarang. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online di Semarang. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Maxim di Semarang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian explanatory research. Yang kelima, placement of quantity theories. Kaitan materi dengan permasalahan di atas dapat kita lihat dari hipotesis, di mana terdapat pengujian apakah ada pengaruh antara kualitas pelayanan X1 dengan harga sebagai X2 terhadap kepuasan pelanggan sebagai variabel Y. Yang selanjutnya ada writing a quantitative theoretical perspective. Pada penelitian yang diambil sebagai studi kasus, terdapat kerangka teori, yaitu perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana suatu individu, kelompok, atau organisasi memilih membeli, menggunakan, dan lain sebagainya untuk memuaskan kebutuhan dan hasratnya. Lalu ada teori yang digunakan theory of research action yang berkaitan dengan perilaku seseorang ditentukan oleh niatnya. Yang selanjutnya terdapat kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya ada mixed method theory use. Penelitian pada studi kasus yang dipilih adalah explanation research, yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan, yang dimana social science theory use yang berkaitan materi dan permasalahan di atas dapat kita lihat dari memperlihatkan perilaku konsumen yang muncul atas niat mereka dalam pemutusan penggunaan jasa transportasi online Maxim. Hal ini menjadi faktor dalam pemutusan pembelian, salah satunya faktor psikologi, yang kemudian dengan adanya kepuasan akan berlanjut memberikan rekomendasi kepada pelanggan yang belum pernah menggunakan jasa ini. Selanjutnya ada participatory social justice theory use. Kaitan materi dengan permasalahan di atas dapat kita lihat dari perbedaan jumlah penumpang BRT Semarang di tahun 2020 dengan tahun 2021. Saat tahun 2020 penumpang BRT Semarang mengalami grafik yang terjun bebas akibat dari COVID-19. Sedangkan tahun 2021 jumlah penumpang melonjak pesat sehingga melampaui angka 6.000 penumpang pada bulan Juni dan Desember, sehingga tidak ada efek yang menimbulkan solusi yang tepat guna mempersingkat waktu. Next. Selanjutnya pada materi quantitative method. Pada definisi survei and eksperimen, pada studi kasus ini, survei yang diteliti yaitu tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan transportasi online Maxim dengan melakukan penelitian kepada pengguna Maxim dengan metode kuantitatif untuk memperoleh data yang valid. Selanjutnya ada komponen of a survey study method plan. Yang pertama ada population and sample. Populasi yang digunakan dalam studi kasus yang dipilih adalah pelanggan Maxim di kota Semarang. Untuk penarikan sampel menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dengan teknik purposive sampling. Yang kedua adalah instrumentation. Penelitian pada studi kasus yang dipilih menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner online melalui Google Form.
Yang ketiga, variabel in the study. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi online Maxim di Semarang. Hipotesis 2, terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Maxim di Semarang. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online di Semarang. Yang keempat, data analis kaitan materi dengan permasalahan di atas dapat kita lihat dari jumlah responden terdapat 100 orang. Yang terakhir ada interpreting result and writing a discussion section. Kaitan materi dengan permasalahan di atas dapat kita lihat dari tingginya populasi di Kota Semarang yang harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yakni transportasi dengan terdapat ketersediaan jasa transportasi dapat membantu tercapainya alokasi sumber dan ekonomi secara optimal. Materi selanjutnya adalah komponen of an experimental study method plan. Yang pertama ada partisipan kaitan materi dengan permasalahan di atas dapat kita lihat dari teknik yang digunakan purposive sampling dengan kriteria responden. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Putri. Baik, selanjutnya yaitu ada variabel. Nah, kaitan materi dengan permasalahan di atas dapat kita lihat dari variabel yang telah diteliti. Yang pertama itu adanya pengaruh positif dan signifikan variabel kualitas pelayanan sebagai X1 terhadap variabel kepuasan pelanggan, yaitu terhadap Y. Pengguna jasa transportasi online Maxim dengan hubungan korelasi yang tergolong kuat. Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel harga, yaitu X2, terhadap variabel kepuasan pelanggan, yaitu Y. Pengguna jasa transportasi online Maxim dengan hubungan korelasi yang tergolong kuat. Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel kualitas pelayanan, yaitu X1, dan harga X2 secara simultan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi online Maxim di Semarang. Baik, selanjutnya yaitu instrumentation and materials. Kaitan materi dengan permasalahan di atas dapat kita lihat dari pendekatan non-probability sampling dengan jumlah responden. Selanjutnya itu experimental procedures. Itu kaitan materi dengan permasalahan di atas dapat kita lihat dari parsial yang diteliti dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi online Maxim dengan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,050. Dan hasil koefisien korelasi kualitas pelayanan memiliki tingkat keeratan yang kuat sebesar 0,644. Dan yang kedua, adanya pengaruh positif dan signifikan harga terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi online Maxim dengan nilai SIG sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,050 dan hasil koefisien korelasi harga memiliki tingkat keeratan yang kuat sebesar 0,624. Next. Oke, selanjutnya yaitu kuantitatif data analysis. Quantification of data. Yang pertama itu ada data entry. Kaitannya pada studi kasus yang penulis pilih adalah terletak pada teknik pengumpulan atau pengambilan data menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 25. Selanjutnya yaitu univariate analysis. Ada distribution
terletak pada kerangka teori dengan melaporkan seluruh kasus individual, yaitu membuat daftar atribut untuk setiap kasus yang diteliti dalam kaitannya dengan variabel pada kasus ini, yaitu pengaruh positif dan signifikan variabel kualitas pelayanan X1 terhadap variabel kepuasan pelanggan sebagai Y, pengguna jasa transportasi online Maxim dengan hubungan korelasi yang tergolong kuat. Lalu ada continuous and discrete variables, yaitu variabel kontinu harus terus meningkat dalam pecahan kecil. Pada studi kasus ini yang diambil, variabel kontinunya adalah kepuasan pelanggan yang dikaitkan dengan kualitas pelayanan Maxim. Lalu selanjutnya ada detail versus manageability. Pada kasus ini, dapat diteliti bahwa setiap pelayanan Maxim itu berbeda-beda sesuai dengan pribadi jasa Maximnya itu sendiri. Lalu selanjutnya ada subgroup comparison. Yang pertama itu ada handling don't knows. Pada penelitian studi kasus yang dipilih, jumlah responden telah ditentukan, yaitu 100 orang dengan purposive sampling. Lalu selanjutnya yaitu bivariate analysis. Yang pertama ada percentaging table. Pada studi kasus yang dipilih, terdapat presentase tabel mengenai jasa transportasi yang paling sering digunakan, dan hasil pada Maxim berjumlah 21 responden dengan rentang 0,1% hingga 0,3%. Selanjutnya yaitu constructing and reading bivariate tables. Kaitan materi dengan permasalahan di atas dapat kita lihat dari pemuasan para pelanggan jasa transportasi online Maxim dengan kepuasan pelanggan terkait pemeringkatan pertama dari 5 nama perusahaan yang diuji dalam permasalahan dari penelitian jurnal di atas. Pesaing nama perusahaan antara lain Maxim, Grab, Gojek, Antarin, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ethics and quantitative data analysis. Kaitan materi dengan permasalahan di atas dapat kita lihat dari menggalakkan minat para pelanggan untuk menggunakan kembali jasa tersebut sehingga tercipta kepuasan yang terbenak di hati para pelanggan. Salah satu cara agar menggunakan kembali jasa Maxim yakni dari segi pelayanan agar tercipta bagus bagi perusahaan maupun pelanggan dikarenakan pelanggan adalah raja. Dengan seiring persaingan yang ketat memungkinkan akan terjadi pergeseran dengan perusahaan lainnya yang menjadi kompetitor dengan Maxim. Oke, yang terakhir yaitu bab 3 sebagai penutup. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pengaitan materi terhadap studi kasus ini adalah penelitian kuantitatif sangat bergantung pada metodologi yang tepat. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa metodologi yang benar-benar baik sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang valid dan dapat diandalkan. Penelitian kuantitatif seringkali melibatkan pengumpulan data numerik dan analisis statistik. Hasil penelitian ini menekankan bahwa pengumpulan data yang akurat dan penggunaan analisis statistik yang tepat adalah kunci untuk menghasilkan temuan yang bermakna. Dalam penelitian kuantitatif, penting untuk memahami bagaimana variabel-variabel penelitian saling berhubungan. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya memahami pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap hasil penelitian. Teori dalam penelitian kuantitatif adalah seperangkat konstruksi atau variabel yang saling terkait yang dibentuk menjadi proposisi atau hipotesis yang menentukan hubungan antara variabel, biasanya dalam besaran atau arah, yang muncul dalam penelitian bisa sebagai argumen, diskusi, gambaran, dasar pemikiran, atau kerangka konseptual yang membantu menjelaskan atau memprediksi fenomena yang terjadi di dunia. Sarannya yaitu sebelum memulai penelitian, pilih metodologi yang sesuai dengan tujuan penelitian penulis. Pertimbangkan apakah pendekatan eksperimen, survei, analisis data sekunder, atau lainnya yang paling sesuai untuk pertanyaan penelitian penulis. Berikan perhatian khusus pada pengumpulan data. Pastikan data yang Anda kumpulkan akurat dan relevan dengan pertanyaan penelitian penulis. Lakukan pengujian kualitas data jika diperlukan. Metodologi penelitian terus berkembang, jadilah terbuka untuk mempelajari teknik dan alat analisis baru, serta berinteraksi dengan komunitas ilmiah untuk terus meningkatkan keterampilan penelitian kuantitatif penulis. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.